Pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mentransformasikan Laplace dari sebuah turunan. Nah, ini kita perlukan karena bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, rumusnya bagaimana cara melakukan konversi atau transformasi dari turunan ke Laplace itu adalah sebagai berikut. Ini terlihat bahwa d per dt itu adalah y turunan pertama, jadi ini adalah y dot. Nah, kalau kita konversi menjadi Laplace, kita gunakan simbol L kapital, kemudian ini adalah fungsi yang mau kita rubah menjadi Laplace-nya. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Kalau ini dia y dot berarti kita bisa transformasikan menjadi y pangkat 1 karena jumlah dotnya dengan 1. Y dot berarti dia s pangkat 1, kemudian kita kalikan dengan Laplace-nya dari fungsi t-nya, fungsi yang non turunannya. Jadi s pangkat 1 dilapaskan yt, kemudian dikurangi dengan s-nya ini kita kurangi 1 pangkatnya. Jadi s pangkat 0, ini adalah kondisi awalnya. Ingat bahwa kalau kita mau menyelesaikan persamaan diferensial order 1, kita butuh kondisi awalnya adalah simpangan, yaitu y0. Simpangan awalnya. Kalau dia y double dot, kita butuh kondisi awalnya adalah berupa y simpangan dan y dot dan kecepatan. Kalau ini order 1, berarti kita butuh kondisi awalnya atau inisial kondisinya itu adalah y. Nah, sehingga ini kita kurangi dengan kondisi awalnya. Jadi rumusnya seperti ini. Y dot Laplace dari y dot sama dengan s pangkat 1. Ini menunjukkan jumlah dotnya. Kemudian kita lapaskan yt-nya. Yt-nya kan dia ys, dikurangi dengan s pangkatnya yang awal ini dikurangi 1. Kita kalikan dengan kondisi awalnya. Nah, dengan demikian y dot itu kita lapaskan menjadi s pangkat 1 adalah s, Laplace dari yt adalah ys, dikurangi dengan s pangkat 0 adalah 1 dan y0. Jadi Laplace-nya y dot itu adalah sama dengan s ys, ini adalah transformasi Laplace dari yt dikurangi dengan kondisi awalnya y0. Nah, bagaimana dengan yang order 2 atau y double dot? Ini contohnya transformasi Laplace dari y double dot adalah sama seperti yang atas konsepnya. Karena y double dot jumlah dotnya ada 2, berarti ini adalah s kuadrat. Kita kalikan Laplace dari yt. Nah, kita kurangi. Nah, ingat kalau kita mau menyelesaikan persamaan diferensial order 2, kita butuh kondisi awal 2, yaitu y dot dan y. Nah, sehingga ini kita kurangi dengan yang pertama adalah kondisi awalnya dulu. S-nya pangkatnya dikurangi 1, sehingga menjadi S1 Y0 dikurangi dengan pangkat sebelumnya itu dikurangi 1 pangkatnya S, sehingga 1 kurangi 1 adalah 0, berarti S pangkat 0 kalikan Y dot 0. Jadi setelah S pangkat ordernya itu kita kurangi dengan kondisi awalnya. Kalau ini kondisi order 1, ya kondisi awalnya dia adalah Y dot. Kalau ini order 1, kondisi awalnya adalah Y. Kalau ini order 2, berarti kondisi awalnya adalah Y dan Y dot. Nah, bagaimana dengan S-nya? S yang pertama itu pangkatnya sesuai dengan ordernya. Kemudian yang setelahnya itu pangkat S-nya itu kita kurangi dari yang awal ini kurangi 1, ini kurangi 1. Jadi ini S pangkat 2, ini S pangkat 2 kurangi 1 adalah 1, ini adalah S pangkat 1 dikurangi 1 adalah S0. Ini juga sama ya, tadi dari 1 menjadi 0, ini dari 2 menjadi 1, kemudian menjadi 0. Nah, setelah suku yang pertama itu adalah kondisi awalnya. Kondisi awalnya dimulai dengan kondisi awal simpangan. Nah, dari atas ini kita bisa sederhanakan menjadi S kuadrat. Ini Laplace dari Y adalah YS dikurangi dengan S pangkat 1 adalah S kalikan Y0, kemudian S pangkat 0 adalah 1, sehingga Y dot 0. Jadi Laplace dari Y double dot adalah S kuadrat YS dikurangi YS0 dikurangi Y dot 0. Ini adalah kondisi awal semua dua-duanya.
Nah, dengan demikian kalau kita rumuskan secara umum adalah sebagai berikut. Nah, di dalam sistem mekanik itu paling sering itu order 1 atau order 2, order 3 itu jarang sekali saya temui ya. Mungkin karena saya kurang pengalaman, jadi yang sering itu hanya order 1 dan order 2. Nah, kalau kita mau mencari order yang lebih tinggi, ya kita rumuskan secara umum seperti ini. Ya, melanjutkan dari yang tadi ya. Misalkan ini order N. L Laplace dari Y pangkat turunannya adalah N itu adalah Sn. Nah, ini sama ya kayak tadi. Kalau ini order 2 berarti ini order 2. Ini order 1, ini berarti dia order 1 pangkatnya. Dan kalau ini berarti S pangkat N, kemudian kalikan JS. Ini contohnya. Ini kalikan JS, ini juga kalikan ini juga sama kalikan JS. Nah, dikurangi jumlah dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 1 sampai N kalikan S kalikan N min K. Jadi kan ini selalu dikurangi N min K. N kurangi 1, kalau K nya 2, N kurangi 2, dan seterusnya. Ini kan kurangi 1, ini kurangi 2. Ini dari awal ya, ini kurangi 1, kalau ini dari awal kurangi 2. Nah, artinya itu kalikan G K min 1. Nah, G K min 1 itu adalah kondisi awalnya ya. Ini kondisi awal, ini juga kondisi awal dari turunannya, dari simpangan dan turunannya. Ini DK min 1Y dibagi dengan DTK min 1. Ini memang susah, ini simbol secara simbol saya lebih senang pakai langsung. Jadi kalau misalkan kita diferensial atau kita transformasikan Laplace dari pangkat 3 ya berarti S pangkat 3 YS dikurangi S kuadrat Y0 dikurangi S pangkat 1 kalikan Y dot dikurangi S pangkat 0 Y double dot 0. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, itu adalah cara melakukan transformasi Laplace pada turunan. Nah, sekarang kita bahas tentang aplikasi transformasi Laplace ke persamaan diferensial. Dengan cara tadi, dengan pemohon tadi, kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial dengan transformasi Laplace. Nah, properti dan linearity dari transformasi Laplace dapat digunakan untuk menyelesaikan diferensial seperti AY dot tambah Y sama dengan B kalikan V sebagai fungsi dari T. Nah, ini properti dan linearity saya tidak paham ini artinya apa. Apakah dia, nggak tahu lah, saya nggak paham ini properti dan linearity dari transformasi Laplace itu dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nggak tahu arti properti dan linearity. Yang saya pahami adalah transformasi Laplace itu dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial seperti contohnya adalah dalam hal ini adalah AY dot tambah Y sama dengan B kalikan V kalikan V sebagai fungsi dari T. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial ini dengan menggunakan transformasi Laplace? Pertama-tama kita lapaskan dulu, kita transformasikan Laplace semua yang ada di dalam persamaan tersebut. Jadi jika ini dan ini kita lapaskan. Nah, ingat bahwa tadi konstan itu tetap konstan. Ini variabel yang fungsi T dan turunannya itu kita lapaskan semua. Ya, Y dot itu transformasi Laplace-nya adalah karena dia pangkat dia order 1 berarti S kalikan JS dikurangi dengan Y0. Karena pangkat 1 dia butuh kondisi awal berupa simpangan. Dan dia order 1 sehingga dia adalah S pangkat 1. Nah, ini A kalikan ini transformasinya. Kemudian Y sebagai fungsi dari T ya dia menjadi YS sama dengan B kalikan VT ditransformasikan Laplace ya langsung menjadi VS. Nah, ini kita kalikan AS kalikan YS dikurangi A Y0 ditambah dengan YS sama dengan B kalikan VS. Nah, ini yang YS kita keluarkan karena kan kita solusi dari persamaan ini itu adalah Y sebagai fungsi dari T sama dengan bla 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 bla. Nah, maka kita fokusnya itu kita mencari YS. Setelah ketahui YS nanti kita inverse menjadi YT. Y sebagai fungsi dari T. Nah, sehingga kita keluarkan YS-nya, kita fokus ke YS. YS kita keluarkan menjadi YS kalikan AS ditambah 1. Ini tetap dikurangi A Y0 sama dengan BVS. Kemudian kita tujuannya adalah mencari YS sama dengan AS plus YS kalikan AS plus 1, ini kita geser ke sebelah kanan yang ini sehingga menjadi sama dengan positif AY0 tambah BVS. Nah, sehingga YS nya sama dengan ini kita pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi per, sehingga YS nya adalah
AY0 per AS plus 1 ditambah dengan B bagi AS plus 1 kalikan V sebagai fungsi dari S. Ini VS ini harusnya, sorry. Saya ganti dulu. Ini adalah S. Nah, sehingga ada dua dua suku ya. Ini yang pertama dan yang kedua. Nah, yang ada kondisi awalnya itu adalah free response, karena kan kalau yang getaran bebas misalkan dia kan butuh kondisi awal, simpangan awal. Nah, makanya ini disebut dengan free response. Yang ini disebut dengan force response. Karena apa? Karena dia dipengaruhi oleh oleh input. Misalnya dalam getaran paksa ya dia butuh, itu dipengaruhi oleh gaya luarnya, sehingga ini disebut dengan force response. Yang ada yang luarnya, ada gaya luarnya. Yang ini adalah free response karena dia tidak ada gaya luar, dia hanya ada simpangan awal. Free response, force response. Kalau dalam getaran ini adalah free vibrasi, ini adalah force vibrasi. Getaran bebas, ini getaran paksa. Nah, ketika kondisi awalnya itu 0, ini ketika Y0 itu 0, atau kita KB-kan atau ya tidak ada kondisi awalnya, dia langsung terkena gaya luar, maka hanya akan ada force response. Nah, ketika tidak ada simpangan awal, maka reaksinya itu disebut dengan force response atau getaran paksa kalau dalam getaran, tanpa ada pengaruh dari kondisi awal. Nah, kita sudah tahu solusi Y, tetapi masih dalam fungsi S, atau istilahnya dalam domain S. Nah, kita mau rubah supaya menjadi solusi yang sebenarnya, kita harus rubah menjadi domain T, Y kecil T, dalam fungsi T. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah solusi dalam domain S tadi, ada free, ada force. Nah, kita bisa cari solusinya itu, misalkan untuk solusi yang free response itu kita inverse Laplace. Kita ini inversekan Laplace. Jadi ini kita inversekan AY0 per AS plus 1, kita inverse. Nah, untuk penyelesaian secara manual itu kita bisa lihat tabel ya. Kita bisa lihat tabel dan kita bentuknya itu kita sesuaikan dengan tabel. Ini kita bisa sesuaikan dengan tabel itu Y0, ini A-nya kita ini yang pembilang kita bagi dengan S, yang penyebut kita bagi dengan S, sehingga menjadi Y0 dibagi dengan S dibagi dengan seper A. Nah, ini kalau kita lihat tabel itu solusinya adalah, kita lihat tabelnya itu bagian seper S plus seper A itu adalah E pangkat minus T per A, sehingga solusinya adalah tinggal dikalikan Y0 dikalikan dengan inverse. Jadi yang ini kita lihat tabel adalah E pangkat minus T per A. Nah, demikian juga dengan kalau kita mau mencari solusi yang bagian force response, kita inversekan, kemudian nah untuk yang force response itu kita harus tahu dulu inputnya, Vs nya input. Misalkan V T nya itu unit step, sebagai fungsi dari T itu adalah step berarti ya kita sudah bahas di video sebelumnya ya, dia setelah T0 itu dia konstan, itu Laplace-nya itu adalah seper S. Ini kita sudah contohkan di sebelumnya bahwa konstanta itu adalah seper S, transformasi Laplace-nya. Jadi ini kita tinggal kalikan, ini menjadi seper S, kita kalikan B per AS plus 1 sehingga menjadi seperti ini. B per AS plus 1 itu kalikan seper S, itu kita mendapatkan, kalau kita kalikan langsung adalah inverse dari Laplace B dibagi dengan S kalikan AS plus 1. Nah, ini kalau kita inversekan itu akan ketemu solusi yang force response, tetapi ini kita tidak gunakan tabel, kita nanti langsung gunakan MATLAB. Nah, bagaimana responnya? Nah, ini kita juga akan gunakan MATLAB, ini juga akan kita gunakan Laplace. Jadi tugas kita itu adalah mencari solusi dalam bentuk Laplace. Nanti untuk mencari solusi akhirnya, yaitu sebagai fungsi dari T, itu kita gunakan MATLAB untuk toolnya. Sekarang kita
coba inverse Laplace dari ini dan inverse Laplace dari ini, dari free response dan forced response. Nah ini ada A, ada S, kemudian ada juga yang B, ada B, ada A, ada S. Nah berarti kita buat simbol dulu, simbolik ABS. Ini kita clear dulu semuanya. Nah, kita buat simbolik ABS karena sesuai dengan konstanta yang kita gunakan atau simbol yang kita gunakan. Nah, untuk yang yang free adalah AY0 dibagi ini. Ini kita bisa lakukan dengan MATLAB. Ini Laplace. Kita yang free response dulu, kita coba ya, sama enggak hasilnya. Ini Laplace. Itu yang ini berarti 1 bagi S tambah seper A. Nah, itulah yang free response, yaitu inverse Laplace dari seper S plus seper ini S plus seper A. Nah, nanti tinggal dikalikan dengan Y0. Kita kalikannya itu dengan, bayangkan aja, kita yang penting seper S plus seper A, seper S plus seper A ini kita inversekan. Harusnya ketemunya adalah E pangkat minus T per A. Nah, E pangkat minus T per A bener ya, tinggal dikalikan dengan Y0 nya. E pangkat minus T per A kalikan Y0. Nah, sekarang yang forced response nya kita cari inverse nya, itu sudah saya tulis. Nah, ini plus B dibagi dengan S kalikan AS plus 1, benar sama ya. Ini yang ini maksudnya B dibagi dengan S kalikan AS plus 1, ini I Laplace B bagi S kalikan AS plus 1 harusnya. Ini belum ketemu ya, kita tinggal lihat aja di sini langsung. Nah, ini adalah yang forced response-nya, outputnya adalah B dikurangi, ini adalah YT, tetapi yang untuk yang forced response B kurangi B kalikan E pangkat minus T per A. Nah, kalau kita gabung ada kondisi awal dan ada inputnya ya, kita tinggal jumlah ya, responnya itu kita jumlah, yang free ditambah dengan yang forced response. Itu kalau property linearity, itu maksudnya itu mungkin ya, property linearity. Oke, nah itu yang kegunaan transformasi Laplace. Nah, kita akan di video selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soal yang kedua, yaitu untuk yang order 2, bagaimana penyelesaiannya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.